UST atau UJT adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. UJT pertama kali dikembangkan oleh William Seliger pada 1915. Awalnya ia menggunakan sama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah UJT dari huruf traktir nama beliau. UJT disebut juga dengan nama student T. Sampel diambil secara acak dari populasi berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. Kegunaan UJT. UJT ini berguna untuk menganalisis data yang menguji satu populasi atau dua populasi. Dan yang kedua, membandingkan dua mean atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaannya nyata atau karena kebetulan. Untuk penggolongan UJT ini ada dua, yaitu satu sampel dan dua sampel. UJT untuk dua sampel terbagi dua, yaitu berhubungan atau dependen dan terpisah atau independen. UJT satu sampel adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T-student dalam pengambilan keputusannya. Uji ini memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan asumsi-asumsi tersebut adalah yang pertama, variabel uji kontinu, baik berupa interval maupun rasio. Yang kedua, ada data sampel berdistribusi normal atau secara aproksimasi. Dan yang ketiga, skor-skor pada variabel uji saling bebas atau sama lain. Tujuan dari uji ini pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan statistik antar nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu. Dalam uji T ini, pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada table conventions. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% dengan alpha sama dengan 0,05. Adapun kriteria dari uji statistik ini menurut Ghazali 2016. Jika nilai signifikansi uji T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, jika signifikansi uji T lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Akan mempraktikkan secara langsung bagaimana uji T dilakukan di aplikasi SPSS. Terlebih dahulu kita harus memiliki sebuah data, di mana saya telah memiliki data dari buku praktikum statistik Universitas Indonesia. Ini saya memiliki dokumen data. Untuk selanjutnya untuk menguji uji T, saya dapat melakukan analysis, lalu menilai comparables. Nah, di sini ada yang when sample events. Lalu kita untuk selanjutnya kita dapat daya tahan lampunya di kolom ini dapat kita pindahkan ke tes variabel. Untuk soal sendiri tadi di sini memiliki tes value-nya ada 4. Selanjutnya kita klik option yang dimana confidence interval percentage ini tuh ada 95% dan kita mengklik continue, lalu mengklik OK dan akan muncul uji tes yang dimana di sini ada tabel sifat statistik. Untuk daya tahan lampunya memiliki N25 yang dimana data sebenarnya 25 dan ada minnya 4,84 dan selanjutnya standard deviation-nya 1,65 dan standard error minnya ada 0,330. Nah, untuk di sini kita memfokuskan kepada minnya. Yang dimana tadi pada soal H0 itu bernilai 4 dan di sini H0 ditolak, maka kita mendapatkan H1. Dan di sini ada tabel one simple test, di mana daya tahan lampu dengan nilai T-nya 2,545 dan DF-nya 24 dan signifikannya 0,018, mean differential-nya 0,84 dan di sini ada longgar 0,16 yang menyebabkan 1,62. Untuk di one simple test ini sendiri kita memfokuskan pada
signifikannya. Dan gimana seperti awal tadi untuk uji Q yang dia lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima dan H-nya itu ditolak. Sementara kita di sini memiliki 0,018 yang H0 itu diterima dan H-nya ditolak. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan.